Pemirsa, pasca gempa yang berdampak cukup besar di Sika, perhatian kini tertuju pada kondisi warga dan proses pemulihan yang sedang berjalan. Bagaimana kondisi masyarakat Sika saat ini dan apa yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam menangani dampak gempa ini? Sudah bergabung bersama kami Bupati Sika, Juventus Prima Yoris Kago. Pak Bupati, selamat sore. Selamat sore Mas Anggi, selamat sore. Ya. Pak Bupati, Palue ya, kita akan bicara dari Palue dulu. Jadi Palue ini menjadi salah satu wilayah yang cukup sulit dijangkau. Kami juga kemarin sempat bisa mengakses ke sana. Kondisinya sulit dijangkau karena longsor dan juga kerusakan akses jalan ke sana. Apa perkembangan terbaru dari sana Pak untuk pembukaan akses kemudian juga untuk dropping logistiknya? Baik, yang pertama terima kasih Mas Anggi atas kesempatannya. Saya kebetulan juga baru tadi siang, dari pagi sampai siang tadi menemani Pak Menteri PU berkunjung ke Pulau Palue. Yang pertama kami sampaikan bahwa setelah pasca gempa proses penanganannya berjalan dengan baik. Saya hari kedua langsung turun melihat kondisi masyarakat di sana. Memang pertama terkendala di beberapa ruas jalan kita yang kemudian aksesnya tertimbun longsor, sehingga memang butuh penanganan lebih cepat. Puji Tuhan, Mas Anggi, berkat kerja keras, kerja sama yang luar biasa dan dukungan dari Kementerian PUPR, ada TNI, ada Polri, seluruh masyarakat, sehingga kemudian sekarang pembukaan aksesnya sudah terbuka semua. Beberapa ruas jalan yang memang sudah tertutup benar, hari ini sudah terbuka sehingga akses menuju desa yang paling ujung di daerah pegunungan yakni Desa Nitung Lea sudah terbuka sehingga pendroppingan logistiknya bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk khususnya yang pertama tentu kepada Bapak Presiden yang sudah kami tahu sejak pertama kali mempunyai hati yang luar biasa dan dukungan yang luar biasa buat seluruh masyarakat Flores khususnya masyarakat Kabupaten Sika. Yang berikut soal logistik Pak Mas Anggi, logistik ini juga sejak awal kita didukung baik dengan dari Kemensos, dari BNPB yang selalu berkoordinasi dengan kami. Pak Kepala BNPB-nya datang, kemudian Kemensos, Pak Wamen, Mas Jabo juga sering berkomunikasi dengan saya. Sehingga dukungan logistik kami pastikan sampai sekarang tidak berkurang. Seluruh masyarakat kami yang terdampak, baik itu masyarakat yang ada dalam kamp pengungsi yang secara terpusat, maupun yang kemudian secara mandiri, kami pastikan bahwa semua terdistribusi dengan baik melalui perangkat paling bawah di daerah kami, yakni di kecamatan dan di desa. Ini yang sementara kemudian sudah kami lakukan. Nah, mulai sejak semalam sampai hari ini kita sedang berupaya untuk memastikan kondisi mulai pulih, karena berdasarkan arahan BMKG, prediksi BMKG bahwa masyarakat kita yang ada di kamp-kamp pengungsian itu sudah bisa kita memberikan kesadaran untuk bisa kembali ke rumah. Jadi memang ada beberapa, semalam ada 13 KK, 14 KK yang sudah kita arahkan. Hari ini sejak kita pendataan terus untuk kemudian memastikan mereka bisa kembali ke rumah masing-masing dan beraktivitas dengan normal. Memang tahapan berikut yang harus kami lakukan sebagai pemerintah adalah setelah tanggap darurat selama 14 hari ini adalah masuk dalam tahap rehab rekon. Ini memang menjadi pekerjaan besar karena fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian kantor pemerintahan, jalanan, rumah warga yang terdampak, ini yang menjadi tanggung jawab. Tetapi puji Tuhan didukung oleh Kementerian PU sekarang sedang di asesmen sehingga memastikan mana berat, mana rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Saya pikir demikian Mas Anggi. Baik, Pak Bupati, bicara soal tanggap darurat yang akan berakhir di tanggal 28 ya Pak ya. Apakah seluruh pengungsi di Palue ini sendiri sudah dipastikan mereka menerima tenda atau juga kebutuhan dasar secara merata Pak? Baik, sejauh ini kami pastikan bahwa semua dilakukan secara merata, Mas. Karena memang di Palue itu jumlah penduduknya 10.600-an sekian. Ada beberapa wilayah yang memang aksesnya masih cukup sulit, tetapi daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah di situ dibantu TNI Polri terus memastikan semua mendapatkan bantuan. Sehingga bagi kami harus terus memastikan semua masyarakat kami mendapatkan bantuan, khususnya masyarakat-masyarakat yang terdampak di wilayah Palue. Saya pikir demikian. Oke, Pak Bupati, dengan adanya gempa susulan, kemudian bagaimana Pemkab ini memastikan warga tidak dipaksa kembali ke rumah yang secara struktur ini belum dinyatakan aman? Baik Pak,
saya pikir kami tidak sedang memaksa. Saya perlu klarifikasi, Mas Adi. Kami tidak pernah memaksa. Kami tidak pernah memaksa masyarakat untuk kembali ke rumah. Tetapi ini berdasarkan arahan, masukan, baik itu dari Kepala BNPB, dari Kepala BMKG, dengan prediksi, dengan fakta yang kemudian di 2-3 hari terakhir gempa susulan itu dipastikan angkanya jauh dari 6-7 hari atau 5-6 hari pasca gempa, dan juga prediksi-prediksi atau proyeksi-proyeksi lainnya. Jadi kami Pemda tidak pernah melakukan keputusan sendiri. Yang kami lakukan adalah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait sehingga memastikan keputusan yang kita ambil itu benar. Lalu tidak semua pengungsi pun kita pulangkan, Pak. Karena kita pasti akan menganalisis pengungsi-pengungsi mana yang harus kita pulangkan atau yang sudah bisa pulang ataupun mana yang belum. Jadi sejauh ini dari hari kemarin dan hari ini kita menanyakan secara kesukarelaan dari mereka. Karena mereka juga sudah merasa aman, masyarakat sudah beraktivitas normal, mau kembali ke pekerjaan masing-masing, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi kami lakukan ini tidak serta-merta, tetapi kemudian berdasarkan arahan, berdasarkan instruksi dan konsultasi yang mendalam, kajian yang mendalam, baik dari BNPB dan juga dari dari BMKG. Saya pikir itu, Pak. Baik, Pak Bupati, ini mohon diluruskan kalau salah ya Pak, perjalanan laut dari Maumere ke Palue itu sekitar 5 jaman begitu ya. Kalau misalnya terjadi cuaca buruk atau juga gelombang tinggi di Laut Flores yang menghambat pelayaran untuk kapal logistik, apakah ada rencana kontingensi atau plan B Pemkab sendiri untuk memastikan pangan terhadap 8 desa di sana ini tidak putus? Sejauh ini semuanya aman. Kalau pertanyaannya demikian, sejauh ini semuanya aman. Di hari pertama, hari kedua memang ada gelombang dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini terima kasih juga bantuan dari Kementerian Perhubungan melalui ferry ASDP yang membantu kami standby satu kapal di sini. Setiap sore bahkan tadi juga sudah bergerak. Saya cek sudah bergerak menuju Palue. Jadi sejauh ini semuanya aman, Pak. Untuk Kabupaten Sika dalam proses logistik pendroppingan, pelayaran, semuanya berjalan dengan baik. Saya pikir demikian. Oke, Pak, kemarin kami sempat berdiskusi dengan Pak Gubernur berkenan dengan bahwa ada rekomendasi dari BMKG untuk stay dulu di tempat aman sampai benar-benar gempa susulan ini stabil begitu Pak ya, dengan jangka waktu di tanggal 28 begitu. Untuk warga di Palue sendiri ini bagaimana cara mengedukasi mereka untuk tetap bertahan dulu di pengungsian dan juga dari Pemkab ini tetap bisa memberikan logistik sampai nanti di masa tanggap darurat yang selesai? Mas Anggi, terhadap masyarakat Palue semua masih stay. Yang kami sampaikan tadi adalah pengungsi yang ada di Kota Maumere, khususnya di camp terpusat yakni di Gelora Samador, itu yang khusus di wilayah kota. Kalau di masyarakat Palue khususnya sampai hari ini semua masih stay. Masyarakat Palue masih kita jaga, masih ada di camp pengungsian, logistik masih disediakan, urusan kesehatan masih dikontrol. Jadi khusus masyarakat Palue memang belum. Semua masih stay. Yang kami jelaskan tadi, perlu kami disclaimer bahwa yang kami jelaskan tadi adalah pengungsi yang ada di camp pengungsian terpusat yang ada di Kota Maumere, yakni di Stadion Gelora Samador. Tapi kalau masyarakat Palue mereka masih tetap stay di posko atau di camp-camp pengungsian yang sudah didirikan. Saya pikir demikian. Baik, Pak Bupati tadi sempat ada kunjungan dari pusat juga Pak ya untuk ke Pulau Palue sendiri. Apa kemudian pembicaraan antara Anda dengan pusat berkenaan dengan kebutuhan saat ini, apa yang dibutuhkan oleh Pulau dan juga Pemkab, dan juga apa yang bisa dalam waktu dekat ini kemudian dibantu oleh pemerintah pusat? Kalau dukungan logistik, dukungan kesehatan dan lain sebagainya, semua sementara berproses. Tadi dengan Menteri PU, memang kami mengusulkan dan berharap semoga bisa dikabulkan. Dan kami yakin dengan kehadiran Menteri PU tadi bisa membuat atau memberikan dukungan buat kami. Kami mengusulkan yang pertama tentu akses jalan di sana. Sekarang kita sudah buka, tetapi dengan kondisi seperti ini kami berharap ada peningkatan jalan di hotmix ataupun seperti apa. Dan puji Tuhan tadi respon baik dari Pak Menteri PU. Yang kedua adalah air. Juga demikian. Yang ketiga adalah tentu merehab, nanti masuk dalam tahap rehab rekon, merehab
rumah-rumah warga kami di sana yang terdampak, fasilitas kesehatan, rumah ibadah. Tadi bersama Pak Menteri EPU juga mengunjungi gereja, rumah ibadah di sana yang terdampak. Itu tahapan-tahapan yang kami harapkan ke depan, membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, bagaimana memastikan seluruh bangunan, seluruh keadaan, kondisi yang ada di Palue ini bisa mendapatkan dukungan dan support penuh dari pemerintah pusat, termasuk tanggul di pinggir pantai, kemudian tambatan perahu. Tadi semuanya sudah kami survei, semuanya sudah dilihat oleh Pak Menteri. Ini kami mohon dukungan untuk kemudian ke depan bisa direalisasikan. Saya pikir itu, Pak. Baik, dan juga doa kami supaya semuanya ini cepat kembali pulih begitu ya. Pak Bupati, terima kasih Pak atas penjelasannya di sore hari Baik, Mas Anggi, terima kasih. Selamat sore. Mohon doanya. Baik. Baik, pemirsa, pendidikan menjadi salah satu sektor yang terdampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores NTT di Desa Nitung Lea, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikan. Lebih dari 100 siswa SD harus berhenti sekolah akibat gedung sekolah yang hancur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Iqbal Himawan dan juru kamera Johan Palepi dari Kabupaten Sika. Salah satu sektor yang cukup terdampak pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores di Kabupaten Sika, NTT ya pada khususnya, itu adalah sektor pendidikan. Dan saat ini saya berada di Desa Nitung Lea di Kabupaten Sika, di depan sebuah SDK Nitung di sini yang kondisinya rusak parah atau sudah tidak dapat digunakan lagi untuk aktivitas atau kegiatan belajar mengajar. Seperti terlihat, ini sekilas saja tiang-tiangnya sudah rubuh, atap juga sudah rubuh, tangganya runtuh, pagar sudah tidak beraturan, begitu pula jendela-jendela serta kusen-kusen yang sudah tinggal menunggu waktu untuk ambruk dan sangat tidak layak untuk digunakan. Jadi sebagai gambaran ini ada dua gedung, ini gedung pertama yang lebih besar dan gedung kedua itu ada di sebelah sana. Kemudian ini ada lapangan upacara. Jika kita melihat ke sana itu juga atapnya sudah miring sehingga sangat berbahaya apabila tetap digunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Dan memang di sini total ada 113 anak yang menempuh pendidikan di SD ini. Itu berasal dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan bukan hanya berasal dari warga perumahan di sekitar sini, namun mereka juga ada yang berasal dari desa yang berada di sebelah sana, dari Kampung Obo misalnya. Itu mereka harus menempuh perjalanan sekitar 30 menit untuk bisa bersekolah setiap harinya menuju ke SDK Nitung ini. Dan praktis sejak tidak bisa digunakan, anak-anak yang ada di sini mereka tidak bisa bersekolah, mereka tidak belajar, begitu pula guru-gurunya. Mereka tidak bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu kalau kita lihat di sekitar sini anak-anak tidak punya kegiatan, melainkan hanya bermain-main dengan teman sebayanya. Apalagi akses internet juga sering terganggu di daerah ini. Dan tadi pada saat kami berbincang, baik dengan orang tua maupun dengan para anak itu sendiri, mereka menginginkan agar setidaknya ada tenda darurat yang bisa digunakan setidaknya untuk belajar mengajar sementara. Meskipun itu kondisinya mungkin bisa dibilang jauh dari ideal, tapi setidaknya mereka bisa melanjutkan aktivitas belajar supaya tidak istilahnya tertinggal terlalu jauh pada saat mereka nanti akhirnya bisa kembali belajar secara normal pada saat kehidupan juga sudah kembali normal. Jadi satu yang diharapkan tenda untuk belajar mengajar sementara supaya baik anak maupun guru bisa mengadakan kegiatan yang setidaknya bisa turut berkontribusi dalam pemulihan pasca bencana yang terjadi di Desa Nitung Lea ini. Dari Desa Nitung Lea, Sika, NTT, Iqbal Himawan, Johan Pahlevi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.